Yang selanjutnya adalah scope variable. Nah, sebelum kita membahas scope variable, kita harus tahu dulu kalau sebuah variabel itu hanya diketahui atau dideteksi dalam sebuah ruangan tertentu atau sebuah program tertentu. Jadi variabel itu terbatas, enggak semuanya bisa diakses. Ada satu yang bisa diakses, itu namanya global scope. Nah, ini juga perbedaan, ada dua tipe ya untuk scope ini tersendiri. Ada global scope dan juga local scope. Nah, bedanya apa nih? Kalau global scope itu variabel yang dideklarasikannya tuh di luar function gitu. Jadi dia itu pada top levelnya lah. Jadi dia bisa diakses dari mana aja pada file tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah local scope. Local scope ini variabel yang dideklarasikannya itu dalam sebuah function atau fungsi. Jadi variabel ini tuh hanya bisa diakses di dalam fungsi tersebut. Kalau misalkan kita bikin sebuah function di dalamnya membuat variabel, tapi variabel tersebut mau kita akses dari luar function tersebut, itu bisa terjadi error apabila merupakan local scope gitu ya. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Nah, di sini kan masih yang kemarin saya coba ini comment out dulu semua. Saya coba komen semua. Ini juga saya coba komen. Ya. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah variabel global. Nah, variabel global yang dimaksud ini dia tuh dibikinnya di luar function, top level. Jadi seperti contohnya import fmt ini kan di top levelnya nih. Nah, dia jadi bisa diakses di mana aja, di function main bisa diakses, nanti kemudian kalau saya bikin function baru juga bisa diakses karena dia scope-nya global. Nah, sekarang saya juga mau bikin variabel yang scope-nya global. Misalkan di sini saya bikin sebuah variabel var number sama dengan 12. 12 misalkan. Nah, variabel ini tuh bisa diakses di mana aja karena dia merupakan global scope. Jadi di dalam function main ini saya bisa mengaksesnya. Contohnya global scope ya. Saya bisa mengaksesnya dengan cara fmt print line. Print line di sini saya mengaksesnya global scope. Global scope number. Ini kita ganti dulu jadi printf. Nah, di sini kita tambahkan koma, kemudian numbernya, dan karena ini printf atau print dengan format, kita bisa juga tambahkan di sini %d. Nah, ini artinya dia akan mengeprint sebuah variabel dengan data tipenya number gitu. Nah, kita tambahin ini n. Ini sebagai garis baru artinya. Oke, kita coba save. Kita coba jalankan. Seperti biasa, untuk membuka terminal tinggal Ctrl backtick. Ctrl backtick, kemudian kita run, go, run. Karena ini di folder variable, jadi saya harus mengaksesnya dulu. V variables titik variables slash main.go. Enter. Nah, dia global scope 12. Nah, sekarang saya mau mencoba nih si variabel 12 ini saya assign value baru. Saya assign value baru ya. Di sini saya bikin number sama dengan 5. fmt printf local scope %d and comma number. Kita coba save. Kita coba jalankan lagi. Nah, sekarang global scope-nya 5 karena dia udah mengganti atau mengassign value baru pada number 5 ini. Nah, tapi kalau kita misalkan membuat sebuah function baru nih, misalkan function say hello. Hello. Kemudian kemudian kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Di sini saya coba membuat sebuah variabel var greeting misalkan ya. Greeting sama dengan hi gitu. Nah, kita coba mengakses variabel ini di luar. Misalkan di sini ya. Kita coba tambahkan fmt print f di sini say greetings %s untuk string.
Kemudian kita coba tambahkan di sini, di sana tuh variabelnya greetings ya, lihat. Greetings. Nah, ini nggak bisa. Kalau di sorot itu namanya undeclared name greetings. Kenapa? Karena si greetings ini dia merupakan local scope. Jadi si greetings ini nggak bisa diakses dari luar. Misalkan kalau misalkan dicontohkan lagi di sini, greeting ini kan nggak bisa diakses dari luar. Nah, gimana caranya supaya bisa diakses dari luar? Kita bikinnya harus global scope. Nah, misalkan ini kita hapus, kita bikin var greetings sama dengan hi. Save. Nah, maka sekarang errornya udah hilang. Karena kita mengaksesnya itu dari global scope gitu. Kalau coba kita running, nah ini juga udah berhasil ya, say greetings hi gitu. Karena kita mengakses yang di global scope. Seperti itu. Nah, terus juga saya contohkan lagi, kita buat yang local scope lagi nih. Kalau misalkan di sini saya bikin variabel atau enggak pakai yang shortcutnya ya, misalkan di sini name, misalkan Ricky, fmt print f hi gitu. Kemudian di sini %s koma name. Nah, ini bisa kenapa? Karena dalam satu lingkup yang sama, dalam satu scope yang sama gitu. Nah, ciri-ciri dari scope-nya itu bisa dicirikan juga kalau function itu ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, dari line 9 sampai line 36 itu merupakan satu scope yang sama. Satu local scope dengan nama functionnya main. Sementara variable number dan greetings ini namanya variabel global. Contohnya, kita bisa akses juga. Kan tadi di compilernya error. Kalau misalkan kita bikin function baru, hi, gitu. Kita bisa mengakses number itu. Number. fmt print f, kemudian di sini global %d dikasih garis baru koma number. Tuh, kita bisa mengaksesnya kan di dalam sini meskipun fungsinya itu berbeda. Ini function hey, ini function main, tapi kita sudah bisa mengaksesnya. Kenapa? Karena variabel number dan variabel greetings ini merupakan variabel global gitu guys ya. Oke, mantap.